Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ma bikum min ni'matin faminallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala habibi maulah syafi'ina fi yaumil qiyamah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita muliakan, para kiai, para asatid yang sama-sama kita taati, hadir bersama kita banyak para habaib, Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi bersama rombongannya, dan juga ada tamu kita dai kondang Habib Naufal Al-Idrus yang selalu ada beliau ini di Al-Wafa TV Tarim, Al-Habib Sadiq As-Sagaf, dan para habaib yang lain. Hadir juga bersama kita orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jauh-jauh datang, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada mereka semua. Allah panjangkan umur mereka semua fi ta'atillah ma'akamil lutuf al-afiyah. Yang sangat saya banggakan dan saya cintai keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Banyak yang saya tahu akhina fillah, ada ilallah Gus Kiai Haji Tajul Mafakhir dan saudara-saudaranya dan ibundanya tercinta. Mudah-mudahan keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Uthman dijaga oleh Allah, diberi tambahan berkah di atas berkah yang sudah Allah berikan. Hadirin hadirat dan juga pemirsa TV Al-Wafa Tarim, karena malam ini live. Sebetulnya Selasa malam Rebu itu ada acara spesial tanya jawab mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Al-Fakir yang ngisi dan itu banyak yang menunggu. Tapi malam ini kita hadir bersama para habaib, para ulama. Mudah-mudahan bertambah berkah insyaallah. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Malam ini Allah hadirkan kita di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haul Kiai Haji Muhammad Uthman yang terkenal sebagai minas salihin, minal arifin. Mudah-mudahan barokah Nabi dan barokah ulama kita dapatkan insyaallah, sehingga malam ini kita pulang membawa hujan berkah, membawa hujan rahmah. Minimal yang hadir majelis seperti ini, minimal Allah ampuni semua dosanya. Angumu maghfuran lakum. Kata Allah dalam hadits qudsi, majlis yang seperti ini, kata Allah, katakan kepada mereka, wahai malaikat, pulanglah ke tempat masing-masing dengan dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Ikhwani, dengan apa kita bisa mendapatkan pengampunan? Dengan apa kita bisa mendapatkan maghfirah begitu hebat? Dosa yang banyak kita lakukan.
siang malam tidak ada lepas dari dosa? Saya bukan Anda. Kalau Anda insya Allah 11-12. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lanal id. Setiap hari aku tidak maksiat sepenuhnya 24 jam di hari itu, itulah hakikat id, hari raya lebaran bagiku jika aku tidak maksiat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sehari penuh. Siapa yang berani ngomong semacam ini? Ali Triwung mungkin? Ini Imam Ali berkata seperti itu. Oleh karena itu alhamdulillah nikmat dari Allah. Allah hadirkan kita di majlis semacam ini. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pengampunan Allah. Beruntunglah siapa yang hadir di majlis yang semacam ini, insyaallah semua dosanya diampuni dan Allah catat husnul khatimah. Pengampunan dan husnul khatimah. Dikisahkan di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ada seorang rentenir, tukang bahasa Inggrisnya membuduk pese. Ada di sini? Tidak ada insyaallah. Terkenal, ini orang kerjanya rentenir. Suatu saat santrinya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr diundang oleh si rentenir ini ke rumahnya. Santrinya Habib Hasan bin Saleh gak mau hadir di rumah rentenir. Roh, uangnya haram. Datang lagi utusan memohon dengan hormat, ditolak. Santrinya Habib Hasan bin Saleh, santri kita balapan. Sampai berkali-kali sehingga beliau penasaran, ada apa orang ini? Kok enggak biasanya dekat dengan orang saleh, dengan ulama? Datang dia dengan sikap yang agak kasar. Udah to the point, apa yang kau mau? Dengarin kamu ngundang ulama. Dengarin ingin ketemu kiai, ingin ketemu ustadz. Jawaban orang ini, si rentenir ini membuat dia terkejut. Saya ingin tobat, gimana caranya? Kalau Masya Allah, rentenir tobat. Biasanya rentenir gak bisa tobat. Matinya su'ul khatimah. 2 dosa Pak, ingat-ingat ini. Dan yang menonton acara ini di TV, 2 dosa jangan dekat-dekat. Yang lain boleh Beb, ya jangan. Repot ini, harus tafsir nerangkan sampean ini. 2 dosa ini jangan dekat-dekat. Karena murka Allah langsung kontan. Pertama, rentenir, membuduk besi. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau tobat, diumumkan perang sama Allah dan Rasul. Perang sama Allah dan Rasul. Perang corona bingung semua. Ini perang sama Allah dan Rasul. Mau cari rahmat dari mana? Mau cari berkah di mana? Mau cari husnul khatimah dengan dari siapa? Dipastikan su'ul khatimah. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dapat rahmat inayah dari Allah. Yang kedua, mengganggu auliaillah. Mengganggu auliaillah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Allah dalam hadits qudsi, hadis yang sahih. Siapa yang mencaci waliku, kurang ajar dengan waliku, siap-siap perang dengan aku, kata Allah. Perang dengan Allah. Makanya beri kabar gembira, orang yang benci aulia, ibadahnya semuanya dihapus, dihilangkan oleh Allah. Puasanya semuanya ditolak, hajinya dicampakkan. Beri kabar gembira kepada mereka,
suruh hatamkan Quran sehari 20 kali, suruh zikir sama Allah sampai rontok giginya, suruh puasa sampai tipis kayak triplek, suruh haji jangan tiap tahun, tiap hari kalau bisa, benci aulia, mati suul khatimah. Na'udzubillah. Alhamdulillah Allah muliakan kita cinta kepada aulia. Mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah. Dua dosa ini dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rata-rata 99% orang yang terkena dua dosa ini mati su'ul khatimah. Tinggal 1%. Orang ini kerjanya rentenir, tapi ingin taubat. Santrinya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ini sungguhan apa enggak? Ya Allah, husnudzan. Kalau kamu taubat, satu, kembalikan semua uang yang kau ambil secara tidak halal. Semuanya. Utang 1 juta, kau minta 1.100.000, utang 100 juta, kau minta 101 juta dan seterusnya, yang 100.000, yang 1 juta kembalikan. Ambil uangmu saja. Kalau siap, ajib, siap. 2, taubat sama Allah. Banyak bangun malam, istighfar. Kalau siap. Ditunggu, apa benar ini orang? Ternyata benar. Dikembalikan semua uang yang diambil secara tidak halal itu. Sebisa mungkin. Kemudian dia bertobat, sholat, dzikir, tahajud, nangis setiap malam. 3 hari meninggal husnul khatimah. Bingung orang ini. Mikir pusing, kok bisa seindah itu meninggalnya. Padahal dosanya dinyatakan perang oleh Allah. Pasti ada sesuatu yang aneh ini terjadi. Bingung dia, cerita sama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib, fulan bin fulan, senyum Habib. Kenapa? Meninggal husnul khatimah Habib. Dia manggil aku, minta, diceritakan semuanya kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan diam aja. Loh, antum tahu Habib? Kalau iya. Saya tahu kalau dia husnul khatimah. Dari mana Habib? Suatu saat kata Habib Hasan bin Shalih, dia datang ke daerah tetangga kita, pergi ke santri kita yang hadir majelis kita. Santrinya Habib Hasan bin Shalih bekmeler nggak sampean nih kan? Nyantri ke Habib, ke Kiai, tapi nyantri ke rentenir juga. Kepepet utang sama dia. Ditagih ke rumahnya, didatengin. Ketemu istrinya, mana suamimu? Maaf suami saya nggak ada. Ini sudah waktunya bayar. Kalau iya nggak ada suami saya, kemana dia? Hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Oh kenal, khalas. Daripada nggak ketemu, saya datangi aja di majelis, saya tunggu. Kapan dia pulang, saya pegang. Sekarang kena kamu, kapan bayar? Seperti ada orang ditagih utangnya, sembunyi terus. Akhirnya ketemu di masjid. Di masjid. Ini orang yang punya utang tahu yang dia hutangi datang, bingung dia. Supaya enggak ditunggu, usolli sunnata alf rakaah. Allahu akbar. Salat niat salat 1000 rakaat, Allahu akbar. 1000 rakaat berapa jam ini? Dipikir yang punya uang ini 1000 rakaat pulang aja wis. Enggak kalah pintarnya, niat iktikaf 1 tahun. Dia salat 1000 rakaat, yang punya yang ngutangi niat iktikaf 1 tahun. Enggak jadi sholat dibayar deh. Ini ditunggu di majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih lihat.
Ketika dia duduk di majlisku, turun rahmat dari Allah. Dan saya lihat dia dapat. Maka saya yakin dia tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Hadir di majlis bukan untuk zikir. Hadir di majlis bukan untuk dengarkan ceramah, bukan untuk baca salawat, bukan untuk dekat dengan para habaib, para guru mulia. Hadir di majlis niatnya jelek, mau nagih uang rentenirnya itu, uang anaknya abudu akompoy, karena dia hadir di sana. Niatnya jelek. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi, humul qam la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah kaum, siapa yang duduk dengan mereka, niatnya apapun, pulang pasti membawa berkah, pulang pasti tidak celaka. Ini hadir dengan niat jelek. Bagaimana dengan kita yang hadir dengan niat ingin berkah, ingin rahmah, ingin manfaat, ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Rasul, ingin dekat dengan aulia as-salihin. InsyaAllah husnudzan billah, kita husnudzan dengan Allah. Tidak ada yang pulang kecuali semua dosa diampuni. Tidak ada yang pulang kecuali semua hajat dikabulkan. Diangkat derajat kita oleh Allah. Dijadikan bulan ini bulan yang berkah untuk kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan tidak Rabiul Awal meninggalkan kita kecuali mata ini dikaruniai oleh Allah memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rab, di antara kita mungkin masih ada yang belum bermimpi bertemu Nabi. Rabiul Awal sudah hampir meninggalkan kami. Kami takut kalau di bulan ini kami tidak mimpi Nabi, bulan kapan lagi akan mimpi Nabi? Seperti dikatakan oleh Rasul di bulan Ramadan, illam tughfar lahu illam yughfar lahu fihi famata. Jika tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan lagi mau mendapat pengampunan? Artinya sulit orang ini dapat pengampunan jika hidup di Ramadan enggak dapat pengampunan. Maka kami takut jika bulan Rabiul Awal, bulan Nabi Muhammad dilahirkan, maulid demi maulid kita hadiri, ceramah demi ceramah kita dengarkan, masih belum mimpi Nabi, kita khawatir sulit untuk mimpi Nabi di bulan-bulan yang akan datang. Maka kita mohon kepada Allah berkat para aulia, berkat para salihin, Allah muliakan kita untuk bertemu Nabi Muhammad. Jika banyak para aulia berjumpa Nabi, ya Allah, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau ketika duduk, ja'ani Rasulullah, datang kepadaku Rasulullah, fa'anaktuhu wa'anaqani, aku peluk beliau, beliau memelukku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Aku cium beliau, beliau menciumku. Ghuratul ain, beliau adalah buah mata Nabi SAW. Maka kami memohon, cukup kami mimpi bertemu Rasul. Kami ingin bertemu Rasul SAW. Ya Rab, berkat majlis ini muliakan kami untuk berjumpa Nabi Muhammad, untuk berjumpa Rasulullah Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibah sailin. Atas nama Majlis Muwasalah, kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Uthman dengan acara yang indah ini. Ini acara mendidik, ini acara membangkitkan semangat untuk cinta kepada Nabi. Ini acara menjadi sebab turunnya rahmat. Kita dengar tadi turun rahmat zahir, hujan, wa insyaallah penuh dengan rahmat batin. Hati kita tenang, hati kita sejuk di majlis ini. Mudah-mudahan ini tanda sakinah, ini tanda waqar. Dan kita mohon yang menyaksikan acara ini di rumah dengan keluarga kita, Allah kirimkan pahala rahmat majlis ini ke rumah mereka masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibah sailin. Kita harapkan majlis yang macam ini diperbanyak dan dilestarikan, karena ini yang menjaga negeri kita. Ini yang membuat negeri kita selamat. Ketika disebut Nabi Muhammad dengan penuh cinta dan kasih dan sayang dan rindu, turun rahmat Allah. Satu solawat 10 rahmat. Dalam riwayat satu solawat 50 rahmat.
Jika rahmat turun kata Habib Umar, maka bala diangkat. Maka bala diangkat. Karena itu tadi dibacakan oleh Habib Ahmad Salawat Tibbul Qulub. Ini seperti vaksin katanya Gus Tajul. Ini seperti vaksin untuk mengobati semua penyakit zahir dan batin. Kalau vaksin kita penting untuk mengobati penyakit zahir, tapi sholawat mengobati zahir dan batin. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan niat kita, semangat kita untuk taat kepada Allah, untuk mentauladani Nabi SAW, Allah berikan di majlis yang mulia ini. Mestinya seperti saya nggak pantas untuk bicara di hadapan para guru mulia. Ada tamu kita Habib Novel jauh-jauh datang yang sangat bermanfaat di media ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, khidmah ala ummatun nabi wa syariatul rasul. Dan kita minta izin kita tayangkan videonya antum di TV Al-Wafa. Mudah-mudahan bertambah manfaat insyaallah. Min ajli Rasulillah, min ajli Rasulullah. Semuanya untuk Rasulullah. Semuanya untuk Rasulullah. Kita hadir untuk Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah, bahagialah Anda, beruntung Anda semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.